Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga keadaannya baik-baik aja ya walaupun ada di rumah. Hari ini izinkan kakak untuk memperkenalkan diri ya. Nama kakak Kak Lia. Kakak adalah mahasiswa dari kampus mengajar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Hari ini kakak akan membahas mengenai materi bangun geometri, di mana kita akan dapat memahami sifat-sifat bangun datar, hubungan antara bangun datar, serta menggunakan teorema Pythagoras. Langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya ada bacaan untuk soal nomor 1 sampai 4. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Judulnya yaitu rumah ideal. Menentukan ukuran rumah yang ideal memang susah-susah gampang. Pada dasarnya, ukuran sebuah rumah harus disesuaikan dengan jumlah orang yang nanti akan tinggal di dalamnya. Berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti ruang gerak, furnitur, dan lain-lain, maka ukuran minimal masing-masing ruangan yang ideal bagi keluarga tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah ruangan yang ideal. Ada kamar tidur utama yang memiliki panjang 4 meter, lebar 3 meter. Yang kedua ada kamar tidur anak yang memiliki panjang 3 meter, lebar 3 meter. Yang ketiga yaitu ada kamar tidur tamu yang memiliki panjang 3 meter dan lebar 3 meter. Dan seterusnya sampai gudang yang memiliki panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Meski tidak harus sama persis, karena berkaitan dengan kondisi lahan yang dimiliki, contoh di atas setidaknya bisa menjadi gambaran bagi Anda saat merencanakan atau memutuskan untuk membangun rumah dengan ukuran ideal yang bisa dihuni oleh 2 hingga 5 orang. Lanjut ya ke soal yang pertama. Soal yang pertama, Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan 1 anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Jadi ini ada 3 kriteria ya sebenarnya. Lanjut pertanyaannya. Luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah, jawaban di sini adalah yang C, yaitu 82,5 meter persegi. Nah, kenapa bisa 82,5 meter persegi? Caranya seperti ini. Jadi cara menghitungnya yaitu masing-masing ruangan yang ada di rumah tadi sudah tertera di tabel. Ada kamar tidur utama, kamar tidur anak, ruang tamu, ruang makan, dapur, garasi mobil, 2 kamar mandi, gudang. Kamar tidur utama yaitu 4 meter dikali 3 meter, sama dengan 12 meter persegi. Kamar tidur anak 3 meter kali 3 meter sama dengan 9 meter persegi. Sesuai dengan yang tabel tadi, kecuali 3 syarat ini tadi. Setelah dihitung semuanya, nah baru dijumlahkan. Dari yang tadi luas, yang pertama tadi luas kamar tidur utama 12 meter persegi dijumlah dengan kamar tidur anak 9 meter persegi sampai gudang 6 meter persegi. Dijumlahkan semua ketemu 82 meter persegi. Jadi luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal adalah 82,5 meter persegi. Lanjut ya, soal yang kedua. Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama istri dan 1 anak. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Ini sama seperti tadi, ada 3 kriteria, hanya pertanyaannya saja yang berbeda. Pertanyaannya adalah, Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 ar. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah.
Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Sini ada tertera jawaban A. Ya, karena cukup membutuhkan lahan 82 meter persegi. Nah, untuk jawabannya seperti apa untuk caranya? Nah, seperti ini. Jawabannya sama seperti tadi yang pertama. Kita hitung dulu untuk luas masing-masing ruangan, seperti kamar tidur utama ada 12 meter persegi untuk luasnya, sampai gudang 6 meter persegi. Ketemu luas tanah minimalnya yaitu 82,5 meter persegi. Jadi Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 ar. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Ketahui dulu pertama bahwa 1 ar itu sama dengan 100 meter persegi. Nah, luas tanah Pak Ali dikurangi luas halaman rumah Pak Ali sama dengan 100 meter persegi dikurangi 15 meter persegi sama dengan 82,5 meter persegi. Jadi dengan melihat hasil tersebut, maka Pak Ali dapat membangun rumah yang direncanakannya karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Lanjut soal yang ketiga. Perhatikan denah rumah berikut. Jadi ini di denah rumah ini ada ruangan kamar tidur anak, kamar tidur utama, ruang makan, ruang tamu, taman depan, kamar mandi, dapur, dan juga garasi. Pertanyaannya, salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah jawaban yang tertera di sini yaitu C, kamar mandi dan kamar tidur anak. Kok bisa? Yuk kita coba hitung. Nah, ini tadi ya denahnya. Kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Bisa kita lihat panjangnya ada 6 meter. Nah, kita kan harus membagi dua terlebih dahulu antara kamar tidur anak dengan kamar tidur utama. Berarti kita bagi dari 6, kita bagi 2 menjadi 3 meter dan 3 meter. Seperti ini. Nah, dari 6, kita bagi menjadi 2 menjadi 3 meter, 3 meter. Kemudian kamar tidur anak, selanjutnya, yang bagian sini. Cara memperolehnya bagaimana? Kita lihat, ini ada garis 3. Garis 3 seperti ini ya. Kita cari yang sama, ada di sebelah sini. Nah, ini ada berapa panjangnya? Ada 3 meter. Berarti di sini juga sama, 3 meter. Lanjut lagi di sebelah sini, juga 3 meter, karena ukurannya juga sama. Lanjut lagi, untuk keseluruhan total, ini dari kamar tidur anak sampai kamar mandi, ini panjangnya 10. Nah, kalau di sini tadi udah dikurangi 3, di sini juga 3, berarti di sini sisanya 4. Betul banget kayak ini. Ada 4 meter untuk ruang makan. Lanjut lagi untuk kamar mandi. Kamar mandi di sini, ini ada garis 1. Ini ada garis 1. Kita lihat, antara kamar tidur anak dengan dua ruangan ini memiliki ruangan yang hampir sama ukurannya. Hanya saja ini dibagi menjadi 2, sehingga dari 3 meter dibagi menjadi 2, menjadi 1,5 meter dan 1,5 meter. Nah, tadi kan jawabannya yaitu yang kamar mandi dan kamar tidur anak. Nah, tadi kan sudah ketemu semua jawabannya. Kita lihat lagi di tabel. Ternyata yang sesuai ukurannya yaitu kamar tidur anak dengan kamar mandi. Termasuk dalam tabel yang kriteria rumah ideal. Jadi setelah dihitung semuanya, berapa seperti kamar tidur anak ketemu 3 kali 3 meter. Terus kamar tidur utama 3 meter kali 3 meter. Itu disesuaikan sama tabel yang rumah ideal. Kalau sudah sesuai, berarti itu jawaban yang benar. Lanjut lagi, soal yang keempat. Setujukah Anda dengan pernyataan berikut?
Cukup dengan lahan 9 meter persegi, Anda akan mendapat sebuah dapur yang ideal. Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ideal, karena dengan lahan 9 meter persegi, kita bisa buat dapur dengan ukuran 3 x 3 yang mana masuk dalam ukuran ideal, seperti tabel yang ada di depan tadi. Jadi ini kan meminta sebuah dapur yang ideal. Kembali lagi ke tabel yang sebelumnya tadi, kita lihat dulu. Nah ini, dapurnya yaitu 3 x 3 menurut daftar tabel kriteria rumah ideal. Berarti jawaban yang tadi adalah benar. Jadi ideal ya, karena 9 meter tadi termasuk dalam ukuran yang di kriteria tabel, yaitu ukuran 3 x 3. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.